Baik, jadi topik kita tentang technopreneurship. Ya, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah terbiasa mendengar istilah entrepreneurship. Ya, nah kali ini karena ini latar belakang yang banyak dari SMK, kita mencoba mengangkat topik trainingnya technopreneurship dalam waktu yang singkat ya, 2 jam ini. Mudah-mudahan nanti bisa memperoleh knowledge, wawasan baru dan ide-ide baru ya, bagaimana mengembangkan kompetensi technopreneurship pada diri kita masing-masing. Ya, coba next, scroll ke atas. Ya, oke. Nah, ini yang coba saya singkat sederhana. Kalau kita bicara tentang technopreneurship, itu artinya entrepreneurship yang berbasis teknologi. Ya, sebetulnya dalam artian luas bisa berbasis pengetahuan, bisa berbasis teknologi. Nah, kalau kita bicara tentang technopreneurship, berarti kita ngomong soal entrepreneurship, ada teknologinya, ada inovasinya, dan ada kreativitasnya. Nah, di sini yang membedakannya. Jadi teman-teman, kalau misalkan mau fokus, ya misalkan contoh sekarang ini kan banyak minggu-minggu ini banyak perusahaan-perusahaan baru yang go public di pasar saham. Itu basisnya teknologi. Yang paling gede Bukalapak, lagi IPO. Sebentar lagi ada PT-PT baru yang berbasis teknologi. Ya, sahamnya naik turun. Perbedaannya dengan perusahaan-perusahaan yang lain itu kelihatan. Kalau misalkan Biogasari, itu pabriknya ada, tanahnya ada, bahan bakunya kelihatan. Ya, jadi asetnya bisa terukur. Tapi kalau kita mau beli saham, misalkan Bukalapak, itu asetnya teknologi dan dia belum pernah teruji, ya, untuk skop yang lebih besar sehingga orang naik turun. Tapi mau nggak mau, ke depan perusahaan-perusahaan berbasis teknologi itu akan marak, ya. Jangankan perusahaan yang sifatnya sosial atau yang sifatnya industri seperti sekolah, itu juga sudah transformasi ke berbasis teknologi, ya, transformasinya ke digital. Jadi saya katakan di sini, kalau di Indonesia gambarannya sekarang tuh pengusaha mikro, UKM itu atau dikatakan sebagai entrepreneur itu belum sampai 2%. Jadi harapannya ke depan, ya, itu akan meningkat, apalagi dengan pandemi ini jatuh lagi, ya, sangat sedikit. Padahal negara-negara sebelah itu sudah 7%, 10%. Kalau 1% saja, satu orang saja misalkan bisa mengangkat pegawai 10 orang saja, Anda bisa bayangkan kalau 5% dari penduduk Indonesia jadi entrepreneur, jadi technopreneur, berapa banyak tenaga kerja yang bisa kita angkat? Bisa berapa banyak tenaga kerja yang bisa kita berdayakan, bisa kita sejahterakan, ya. Jadi misalkan saya dosen, saya guru besar, tetapi saya mentor beberapa perusahaan, mentor anak-anak saya untuk berusaha, wirausaha atau entrepreneurship, ya. Jadi ide-ide itu sederhana, tapi tujuannya adalah karena technopreneurship, karena entrepreneurship dapat menentukan daya saing nasional dengan catatan kalau jumlah entrepreneurnya meningkat. Nggak seperti sekarang, Indonesia yang besar ini baru 2%. Ya, Malaysia saja ada 5% lebih. Ya, walaupun sekarang hancur lebur karena pandemi, lockdown. Nah, Singapura udah 7% lebih, sekarang hancur lebur. Ya, jadi mumpung persaingan di negara lain menurun, di Indonesia juga menurun, tapi peluangnya juga meningkat. Nah, seorang technopreneur itu harus bisa membaca, mencipta peluang, memanfaatkan peluang ini, apapun kondisinya. Jadi saya katakan, kewirausahaan atau entrepreneurship berbasis teknologi atau technopreneurship ini suatu inovasi berbasis pengetahuan yang dipandang sebagai super entrepreneurship menurut Liu. Tapi Bapak Ibu terjemahkan aja entrepreneurship sebagai kewirausahaan yang berbasis teknologi. Tapi dalam artian tadi saya sampaikan bisa berbasis pengetahuan. Ya, misalkan contoh minggu ini saya
diskusi sama anak-anak di rumah, ya 3 orang, 4 orang. Bapak Ibu bisa melakukan dengan teman sesama prodi, keahlian ya, atau lintas keahlian di sekolah. Nah, saya lihat ada peluang yang sudah ditindaklanjuti membuat perusahaan untuk usaha ekspor impor. Ya. Jadi ada alat kesehatan yang harganya nggak begitu mahal, antara 2 sampai 5 miliar gitu. Nah, bisa kita cicil bulanan, tetapi omsetnya itu dari atas 1 M per bulannya. Ini kan nggak begitu sulit. Kalau saya ngangkat misalkan ngambil pendirian suatu usaha, mulai dengan mendapatkan alat, kita impor 1, harga 2 M, itu kan paling bisa kita cicil per bulannya 40. Nah, padahal omsetnya udah hampir 1 M. Udah kan? Alatnya dipakai sendiri. Ya, yang tadinya kita sewa, uang sewanya kita bayarkan ke pemilik alat, sekarang kita beli alatnya, nah kita komersilkan. Tenaga ahlinya cuma 1 perawat dan 1 dokter ahli saraf. Hanya dengan dua pekerja, ditambah kita yang ngelola, udah punya usaha yang levelnya menengah. Level menengah itu antara 1 M sampai 5 M. Itu untuk model dasarnya. Nah, Bapak Ibu nggak usah melihat yang gede-gede gitu, tapi paling tidak, ternyata Pak Basuki dengan duduk manis di rumah saja masih bisa mendapat kesejahteraan dari sumber-sumber yang bisa di-create sendiri. Ini contoh kecil saja. Contoh lain misalkan, di tempat saya ini di kampung, tapi dekat dengan Sumarekon. Saya kalau beli sayur, itu tadinya ke pasar bersih. Sekarang tukang-tukang sayur di lapak-lapak itu sudah pakai aplikasi sederhana, nggak masuk platform yang besar, misalkan Tokopedia, Shopee, nggak, membuat sendiri. Nah, kita bisa membeli online sayuran, beras, ya, bahkan pecel pun bisa kita beli, langsung dikirim ke rumah. Teman-teman yang di BSD juga begitu. Sekarang nggak usah pusing nyari sayur, tinggal kontak, udah dikirim ke rumah. Ini contoh saja. Contoh dalam artian yang kecil, terus tadi saya berikan contoh yang impor-ekspor yang besar. Jadi begitu mudah penerapan teknologi dalam bisnis atau kewirausahaan ini. Lanjut. Ya, stop. Jadi ciri khasnya ini, karena kita sebelumnya, Mas, ya cukup. Jadi karena topik kita akan membangun teknopreneur baru, bagaimana caranya untuk jadi teknopreneur? Nah, maka basisnya adalah dia harus seorang entrepreneur, punya jiwa entrepreneurship. Ya. Terus ada teknologi yang diterapkan. Ada inovasi. Inovasi tidak harus baru. Inovasi bisa hanya ngubah catnya, ada inovasi. Ngubah prosesnya, sudah inovasi. Ya. Modifikasi misalkan veri-verinya saja sudah inovasi. Tapi paling tidak inovasi ini kalau bisa berbasis pada kebutuhan masyarakat. Jadi misalkan kalau saya ke Jember, di Jember itu mencari roti itu susah. Mencari roti saja susah. Roti tawar, roti isi itu susah. Tidak seperti di Jakarta. Akhirnya ada Politeknik di Jember yang membuat unit produksi roti. Jadi satu kota besar Jember itu rotinya disuplai oleh unit produksinya Politeknik. Jadi dia tahu ada kebutuhan pangan ya, kuliner. Dia fokus hanya ke rotinya saja. Bapak Ibu bisa fokus misalkan ke minumannya, bisa fokus ke makanan yang lain. Tapi yang penting diformulakan apa kebutuhan masyarakat di situ. Nah, terus kita bisa manfaatkan knowledge kita, bisa kita manfaatkan teknologi yang kita miliki, atau kita bisa benchmark, terus kita adakan. Ya. Nah, sehingga itu kita sebutkan sebagai inovasi-inovasi baru untuk mengubah ya sebagian yang ada atau yang belum ada, misalnya, yang kita sebut sebagai inovasi ini.
Inovasinya, nah, kalau dia berbasisnya teknologi, ditambah jiwa entrepreneurship muncul, udah. Kita bisa jadi technopreneur atau menerapkan entrepreneurship dalam artian yang kecil maupun yang sampai ukuran yang besar. Ya, ini gambarnya saja. Jadi yang penting adalah bukan konsep-konsep yang harus kita hafalkan, tetapi langkah-langkah konkret yang harus kita create, yang harus kita temukan, ya dengan berbagai cara, sehingga muncul ada inovasi-inovasi baru. Inovasi baru diawali dengan adanya kreativitas baru. Kreativitas baru menghasilkan inovasi, inovasi di relation dengan teknologi, terus dipadu dengan jiwa-jiwa kewirausahaan, muncul teknopreneur baru yang dijiwai dengan jiwa-jiwa teknopreneurship yang kuat. Ya. Lanjut, Satya. Lagi. Ya. Apa yang dimaksud dengan teknopreneurship itu? Ya. Ini banyak sumber. Semalam saya coba buka. Biasanya kalau guru-guru, Pak, bukunya apa? Tinggal browsing aja bukunya Bu Janis. Bukunya yang agak baru itu, misalkan Jessic, ya. Agak sulit Bapak Ibu untuk mencari buku-buku teknopreneurship karena belum ada yang diterbitkan di Indonesia. Ada yang terbit ya isinya beda. Saya lagi nulis untuk buku pegangan, buku referensi. Mudah-mudahan segera jadi. Nah, dalam modul yang saya siapkan tuh saya kutipkan beberapa sumber ini. Anda browsing cari buku teknopreneurship akan sulit, paling dapat 1-2, itu pun nggak mudah. Jadi kalau diterjemahkan, dirangkum, konsep teknopreneurship adalah sebuah proses untuk memahami dan mengejar peluang berkelanjutan dalam bentuk terobosan teknologi atau sains untuk menjawab krisis ekonomi, kebutuhan pembangunan, masalah domestik, sosial, dan industri, dan membangun usaha bisnis yang berkelanjutan setelah berdaya saing. Jadi intinya kita melakukan penelitian baik yang terbatas maupun yang besar untuk menentukan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan itu bisa kebutuhan yang di-create atau kebutuhan yang sudah ada dimodifikasi. Ya. Nah, terus kita carikan solusinya. Solusinya bisa dalam bentuk produk, bisa bentuk program, bisa bentuk solusi teknologi, bisa bentuk sumber daya. Nanti kita diskusikan sampai sana. Jadi misalkan kalau kita bekerja di sebuah industri atau pabrik itu ada proses bisnisnya. Nah, langkah 1, langkah 2, kalau proses itu kan tidak henti, saling berkaitan. Kita mengambil satu langkah itu, kita modifikasi, yang tadinya manual kita ganti dengan IT. Itu sudah teknopreneurship. Jadi kita bisa mendirikan sebuah kantor semacam konsultan, kantor solusi IT. Nah, jadi kita sudah membangun satu unit usaha, padahal hanya memberikan jalan keluar dari langkah yang sudah jalan, kita ubah supaya lebih efisien, supaya semua bisa terkontrol, terus bisa dikendalikan dengan baik sebagai langkah di IT kan. Contoh paling gampang saja, misalkan kalau dulu sering kita dengar perampokan di sekolah karena gaji-gaji pegawai dibayarkan manual. Nah, sekarang banyak yang menyediakan payroll gaji dari bank. Jadi duit nggak usah ke sekolah, duit tetap bank, hanya datanya yang di payroll-kan itu bisa masuk. Uang bisa langsung, misalkan saya ngajar di Rawamangun, gaji saya diantar ke rumah, tinggal ngambil di ATM atau langsung masuk rekening saya. Itu contoh terobosan solusi IT yang sederhana yang sudah Bapak Ibu ketahui. Nah, dalam minggu ini ada banyak perusahaan-perusahaan basisnya IT, jualnya cuma solusi IT, tapi bisa go public. Karena proses bisnis itu banyak. Kalau industri pengolahan bagaimana? Kalau industri jasa bagaimana? Kalau industri misalkan kafe atau industri-industri yang banyak komponen komplikasi, complicated gitu, sangat-sangat ruwet. Nah, dia mengusulkan ada solusi-solusi IT. Tujuannya itu, tapi sudah bisa go public. Ya. Jadi sekali lagi
diskusi kita nggak panjang membahas tentang konsep-konsep ini. Nanti kita banyak brainstorming saja ya. Nah, jadi seorang technopreneur itu banyak cara pendekatannya itu. Bisa berbasis proses, bisa berbasis perilaku, bisa berbasis sistem. Tergantung Bapak Ibu. Ya, lanjut. Ini yang untuk mengingatkan saja, teknopreneurship bukan hanya teknologi, ya, bukan hanya teknologi, but it's about how to manage that technology in order to untuk mencapai superior value for customer. Jadi kita memasukkan teknologi, ya, itu dengan maksud untuk mencapai superior value, memberikan nilai tambah bagi customer. Ya. Nah, memberi nilai tambah itu yang kita harus berlomba untuk memberi nilai tambah dengan teknologi yang terbaik di mata customer, yang terjangkau, yang mudah digunakan. Ya. Misalkan Bapak Ibu lihat HP-HP yang murah saja, merek Samsung atau ada merek Cina satu lagi. Ya. Itu kalau dilihat dari bagusnya, Samsung bagus. Tapi HP merek Cina fiturnya bagus, harganya jauh lebih murah. Di kalangan bawah, yang paling laku HP Cina. Jadi tergantung pada masyarakatnya, dia butuh apa. Nah, kalau kita punya ide, misalkan mau berusaha, kita mau pelatihan berwirausaha. Tapi kalau kita bisa membuat customer lebih loyal ke kita, itu menganggap produk yang kita berikan atau jasa yang kita berikan pasti lebih baik. Kita ambil contoh misalkan kalau di Taiwan. Taiwan itu negaranya kecil. Anehnya dia bisa ekspor beras ke Jepang. Karena budaya orang Taiwan nggak makan nasi. Tapi ada petani nanam beras. Berasnya unggul. Orang Taiwan kan sarapannya makan pagi, makan siang cakwe. Orang Jepang biasa makan nasi kayak orang Indonesia. Kalau belum makan nasi kayak saya ini belum kenyang. Jadi akhirnya dia jadi eksportir beras, petani-petani itu. Ini contoh. Jadi dia karena perilaku. Contoh lain misalkan, sekarang banyak produk-produk impor kita beli. Ini kalau perilaku ya. Barang-barang tadinya dibuat di Indonesia, tapi karena harganya terlalu murah, karena ada dumping dari produk Cina dan sebagainya, lama-lama orang Indonesia nggak mau memproduksi lagi barang-barang itu. Sehingga barang-barang yang beredar itu banyak barang-barang yang impor. Tapi ada 1, 2, 3 orang individu atau lembaga atau industri yang melihat itu peluang. Dia ubah ya, produk-produk itu dengan teknologi, harganya lebih murah, ya, produknya kualitasnya lebih bagus, sehingga bisa bersaing dengan produk-produk yang diimpor itu. Akhirnya dia jadi technopreneur yang berhasil di Indonesia. Misalkan Shopee pernah platform besar yang jualan di situ, marketplace-nya itu banyak UKM Indonesia. Tapi dalam pelaksanaannya ternyata ada yang nakal. Barang-barang dari luar negeri dijual juga di marketplace-nya Shopee. Ternyata barang-barang dari Cina. Harganya sengaja didumping, dimurahkan. Barang-barang buatan Indonesia dibuat mirip-mirip. Ya, padahal buatan Cina, jatuhkan. Nah, sekarang ada aturan bahwa Shopee hanya boleh menjual produk-produk yang dihasilkan oleh UKM. Produk-produk dari luar negeri boleh, tapi dengan aturan yang ketat. Ya. Pada waktu aturan itu belum ada, ya kalah lah. Tapi dengan sentuhan regulasi, produk yang dari luar mulai sulit masuk karena ada biaya masuk dan sebagainya. Tadi kan bebas. Sekarang itu dengan perdagangan online, dengan IT itu, barang dari mana saja, gudangnya di mana saja, bisa masuk ke Indonesia kalau ada yang beli. Tapi dengan aturan regulasi yang baru, teknologi masuk ke situ,
yang tidak berhak ini harus diawasi, harus dipagerin, baru bisa bertahan. Jadi ada orang yang dengan jeli melihat, dengan bantu teknologi bisa mengubah produknya, atau dengan bantuan teknologi bisa ganti regulasinya, sehingga bisa dihidupkan kembali budaya-budaya teknologi bisa aman di situ. Contoh lain misalkan banyak mahasiswa yang tadinya sekolah di luar negeri membaca peluang, ya. Sekarang dia bisa jadi teknopreneurship dari segi pertanian, misalkan. Hanya mau produksi daun jeruk untuk masak itu, ya, daun jeruk. Itu bisa ekspor ke Eropa, di berbagai negara Eropa. Daun jeruknya bisa diproduksi di sini dengan teknologi pengirimannya awet, ya, sampai Eropa. Tadinya mulai hanya sekilo, 2 kilo, 3 kilo, sekarang kontaineran ngirim misalnya. Di Banten banyak yang ya melihat peluang. Orang Indonesia banyak suka makan daging kambing, tapi ternyata supplier kambing sedikit. Sekarang untuk memenuhi kebutuhan daging kambing di dalam negeri aja udah kewalahan. Tapi didesain dengan franchise, desain dengan kerjasama lisensi, dia bikin beberapa kandang di berbagai kota untuk mensuplai kebutuhan daging dalam negeri dan ekspor daging kambing. Contoh banyak sekali yang sekarang dengan bantuan teknologi, jadi produknya sama, tapi dikasih sentuhan di pemasarannya berbasis teknologi. Dengan bantuan pengirimannya, delivernya, ya, dengan bantuan teknologi cepat, ya, atau sentuhan-sentuhan yang lain. Jadi dibuat lebih efisien, produknya ada sesuai kebutuhan pasar, nah, terus pemasarannya dibuat efisien, pembayarannya dibuat efisien, delivery-nya dibuat efisien, ya, itu sudah ada sentuhan teknologi. Ya. Itu contohnya. Lanjut. Nah, ini untuk mengingatkan saja, ya. Technopreneur can be defined as an entrepreneur dengan keterampilan dan pola pikir untuk yang terkait dengan knowledge ekonomi. Technopreneur adalah orang yang mengubah sumber daya ekonomi menjadi punya nilai yang lebih, Nah, bagaimana caranya memberi nilai yang lebih itu? Itu yang berlomba dengan sentuhan teknologi tadi itu. Coba lihat, saya aja bikin buku sudah nggak jualan di toko buku, jualannya lewat Bukalapak. Itu buku perguruan tinggi yang pasarnya tipis. Kalau Bapak Ibu bikin buku untuk SD, SMP, SMA, SMK, jualannya lewat Simplah. Ya, toko-toko online yang bekerjasama dengan BOS dan sebagainya itu. Dulu kan lewat toko buku, sekarang langsung dealer. Ya. Toko bukunya langsung ke sekolah, penerbitnya langsung ke sekolah. Ya, hubungan-hubungan dengan teknologi juga. Kalau enggak, ya enggak laku. Nah, sekarang penerbit juga mulai babak belur, karena ada marketplace di platform yang besar. Tetap aja, produknya disentuh dengan teknologi supaya lebih besar. Dulu saya kalau beli buku harus terbang ke Singapura, ke Jepang, atau ke negara lain. Sekarang cukup ketik lip.gen.monoscope, udah, saya bisa dapat gratis. Nah, kalau semua kayak saya, penerbit buku kan nggak laku. Sama dengan guru-guru. Guru-guru nggak perlu beli buku. Cukup jadi pelanggan perpustakaan nasional. Mau cari buku apa saja ada di situ. Ratusan ribu judul buku. Hanya jadi pelanggan. Kita bisa pinjam buku, ya nggak usah bayar. Nanti ada masanya, kayak pinjam di perpustakaan. Cuma perpustakaannya online. Kita bisa pinjam buku, nanti perpustakaan nasional akan ngirim bukunya ke kita. Tapi dalam bentuknya e-book. Ini contoh kan. Perpustakaan nasionalnya dapat uang dari mana? Uang negara kan. Dan dia non-profit. Kalau seandainya kan dibuat yang profit, kan bisa. Contoh misalkan EBSCO. EBSCO juga semacam perpustakaan online.
tapi harus berlangganan, perguruan tingginya harus berlangganan dengan EBSCO. Jadi dia menerbitkan buku, ya, terus supaya perguruan tinggi itu bisa mendapatkan buku-buku akses ke dia kerjasama, bayar ke EBSCO. Nah, kalau yang bayar individu nggak mampu, mahal. Jadi kayak UNC, UI, UGM, IPB, ITB, semua langganan EBSCO, bayar ke situ. Mahasiswanya cukup ke perpustakaan ngetik login sama password, ya, tinggal ngambil bukunya, tinggal download. Mahasiswa nggak usah bayar. Jadi perusahaan-perusahaan penerbit buku tetap bisa hidup dengan kontrak-kontraknya itu, anak sekolah bisa hidup. Jadi sama dengan jualan buku, tapi sentuhan teknologi. Di EBSCO contohnya misalkan itu teknologi di bidang publishing buku, sama dengan Gramedia, sama dengan, cuman Gramedia kan masih jualan buku di toko buku. Tapi penerbit lain udah jualannya di Bukalapak, banyak. Dan sebagian buku dari Gramedia juga sudah dijual di Bukalapak. Lanjut. Satu ya. Halo. Ini contoh pembicaraan kita yang tadi itu bisa kita ringkas gini. Entrepreneurship sebagai bidang studi yang telah berkembang, ya, itu pada prinsipnya harus ingat ada teknologi yang diterapkan, ada entrepreneurship. Untuk bisa dapatkan teknologi baru, kita perlu inovasi. Untuk bisa inovasi itu kita perlu kreativitas. Jadi ada beberapa kata yang harus diingat kalau mau menerapkan entrepreneurship. Ada teknologi, ya, ada entrepreneurship, ada inovasi, ada kreativitas. Ingat itu ya. Nah, entrepreneurship kalau kita memahami, maka bisa kita lihat dari proses, misalkan. Tadi saya singgung dari perilaku. Ya, karena seorang entrepreneur itu ciri-cirinya dia selalu inovatif, berani ngambil risiko. Anda udah hafal pasti ciri-cirinya itu. Terus dia bisa menciptakan peluang. Jadi kalau dia tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Oh, ini zamannya pandemi, orang nggak berani ke pasar. Ya. Penjual-penjual di pasar pagi Rawamangun itu kalau nunggu di pasar nggak laku, itu jual beras, jual sayur, jual kelompok lontong. Itu sekarang udah pakai bikin pemasaran online. Yang tadinya pasif hanya nunggu pembeli datang, dia sekarang harus sudah punya armada pengiriman delivery. Nah, kalau punya armada delivery, dia modal motor, modal pegawai harus bayar. Daripada keluar uang, dia kerjasama dengan Gojek. Jadi sekarang yang aktif yang datang Gojek. Orang bisa beli beras, orang bisa beli sayur, orang bisa beli daging, orang bisa beli telur, dan keperluan yang lain. Dagangnya sama, hanya sentuhannya ada teknologi. Contoh. Kemarin saya cek misalnya di BSD, teman-teman di beberapa perumahan di sekitar BSD, beli sayur aja udah nggak keluar rumah. Ada yang delivery. Saya beli durian di total delivery. Anak muda-muda, anak milenial ini yang biasanya nongkrong di mall, nongkrong di kafe, sekarang di rumah. Kalau kerja di rumah, beli kopi, beli snack, udah delivery. Artinya jual kopi saja sudah sentuhan teknologi. Jual nasi aja sentuhan teknologi. Saya kalau minggu suka makan pecel, itu juga delivery. Bayangkan aja. Kalau saya jalan-jalan ke luar negeri, saya cukup beli tiket pulang pergi dari rumah, nanti travelnya di sana, kita bisa kontak dari sini. Jasanya apa saja, itinerary-nya dibuat gimana, tiket-tiket yang selama di sana bagaimana, itu bisa kita atur dari sini. Saya turun pesawat, udah dijemput. Mobilnya udah siap. Nanti kalau saya mau ke pulau lain, nyebrang, kapalnya udah siap. Artinya, jual jasa pun sudah sentuhan teknologi. Jadi saya nggak usah lewat biro jasa yang di Indonesia, saya bisa arrange sendiri. Bekerja sama dengan biro jasa di negara itu. Jauh lebih murah.
Kita tinggal tanya aja fasilitasnya apa saja, internetnya mau kemana saja. Kita atur dengan sesuai kemampuan duit kita. Kalau saya misalkan ke negara mana, misalkan ke Inggris, kalau dari Jakarta, saya beli tiket ke London, mahal. Saya bisa alihkan, saya turun di Manchester. Itu bisa pulang pergi 10 juta. Tapi kalau saya turun London, 25 juta belum cukup. Kadang-kadang 40 juta, karena mahal tiketnya. Jadi saya ambil yang promo, toh turunnya masih di Inggris. Saya turun ke kota lain. Dari itu baru naik travel yang umum itu, bis atau kereta. Jauh lebih murah. Orang-orang mengira duit saya banyak, padahal yang satu turun London 40 juta pulang pergi, kalau saya turun Manchester, cari yang free, cukup 10 juta pulang pergi, tiket pesawat. Ini contoh misalnya. Jualan tiket saja udah berbasis teknologi. Kejelian pelanggannya yang melihat. Kalau itu untuk jasa wisata. Nah, ini kalau basis perilaku tadi sudah saya berikan contoh. Sekarang dikit-dikit barang impor, dikit-dikit barang impor. Cabai aja impor, gula impor, beras impor, daging impor. Nah, suatu saat kita bisa meng-create kebutuhan masyarakat diubah jadi substitusi. Beras bisa diganti jenis beras apa. Daging bisa disubstitusi dengan daging apa. Ya, tadi misalkan kambing. Anak-anak muda-muda berusaha menghimpun petani di berbagai daerah untuk beternak kambing dan pemasarannya dijadikan satu payung. Sekarang misalkan petelur, ayam jatuh, harga telur jatuh. Ya. Nah, kalau kita nggak berimprovisasi dengan teknologi baru, ya, bagaimana jual telur dalam waktu 3-4 hari harus habis? Bisa busuk kalau nggak habis. Harus ada yang bisa membuat inovasi teknologi agar laku keras. Ya. Ada rekan saya, dosen mesin di FTUNJ, dia juragan telur. Bapak Ibu mau sehari butuh berapa truk akan dikirim dari dia. Karena kandangnya besar, ayamnya banyak. Ya. Tapi dalam kondisi ini terpukul. Bisnis yang digeluti bertahun-tahun, tapi ada batasan. Kalau sudah bertelur, harus dijual dalam waktu cepat. Kalau nggak cepat laku, bangkrut karena busuk. Ternyata nggak mudah. Ada permintaan di Banten dikirim, ada permintaan di Jakarta dikirim. Nah, tapi kalau yang dikirimi itu nggak cepat laku, ya jaminannya rumahnya disita. Akhirnya pedagang telur, tapi punya rumah banyak karena nyita yang nggak laku-laku itu. Ini contoh. Tapi kalau Bapak Ibu bisa membuat terobosan dengan teknologi, ada sentuhan teknologi apa ya yang bisa membuat jauh lebih efisien, pasarnya yang tadinya hanya di kota luar kota satu kota ini bisa jadi lebih luas. Tujuannya lebih luas apa? Supaya value-nya naik, kapitalisasi naik. Ya. Tadi sudah saya berikan contoh, saya hanya fokus ke satu alat. Jadi dokter itu kalau operasi butuh alat itu. Tidak semua rumah sakit punya alat itu. Akhirnya alokasinya sewa, ya impor. Nah, padahal setelah ketemu saya bilang harga alat itu berapa? Hanya sekian. Ya udah, daripada kamu sewa, alatnya kita beli sendiri dengan nyicil. Cicilannya paling 40 juta per bulan. Paling mahal 50 juta per bulan. Tapi revenue-nya, pendapatannya yang kita bayar untuk nyewa alat itu jauh berkali-kali lipat. Kenapa nggak kita terobos, kita dirikan perusahaan sendiri, ya, kita datangkan alatnya dengan nyicil, revenue-nya nggak dibagi banyak orang. Apalagi tadi tenaganya cuma 2 orang cukup. Perusahaan dengan kapitalisasi 5 miliar lebih, tenaganya 2 orang yang bekerja, ditambah direkturnya, komisarisnya. Nggak lebih dari 6 orang. Yang 3 orang di rumah. Kayak saya ngobrol sama Bapak Ibu, tapi nama saya di situ kan aman, misalnya. Saya termasuk yang dapat gaji.
yang dapat bagian rezeki dari situ, tapi yang kerjanya 2 orang. Omsetnya besar. Artinya saya sudah bekerja sebagai seorang technopreneur, tetapi kok gampang, karena pasarnya yang kita create. Pasarnya saya yang punya, jualannya di pasar saya, ngapain saya nyewa alat orang lain? Mahal-mahal. Jadi kalau rumah sakit yang beli harganya 5M misalkan. Kalau dokternya yang beli, cukup harga separuh. Dengan nyicil. Anda bisa bayangkan, modalnya nyicil, tapi jangan bikin perusahaan kalau pasarnya belum jelas. Udah, jalan aja ke bisnis. Itu perilaku ya. Jadi, karena sesuatu yang dialami di lingkungannya dan sebagainya, dia mengubah. Kalau saya ubah, ya, saya buat terobosan, saya ciptakan peluang baru, saya ciptakan pasar baru, itu sudah bisa membentuk, meng-create suatu usaha baru karena disentuh dengan penggunaan teknologi, ya kita sudah bisa berperan sebagai seorang technopreneur. Suatu proses, technopreneur dengan pendekatan proses. Misalkan Bapak Ibu bisa ada produk, ya, ada discover, menemukan produk. Terus Bapak Ibu sebagai inovator di situ. Terus kita lempar ke pasar. Jadi ada suatu produk yang di discover, ya, oleh seorang technopreneur itu sehingga bisa diterima oleh pasar. Jadi prosesnya panjang. Ya, ada discovery produk, terus ada sebagai barang itu harus dijual, dikenalkan ke pasar. Ya. Nah, karena basisnya produk, ini butuh biaya besar. Ya. Yang kayak saya tadi itu. Ya. Produknya bisa kita buat sendiri, bisa kita beli, bisa kita modifikasi yang ada itu. Kalau sistem, tadi sudah saya singgung, misalkan yang pendekatan sistem itu kayak karena pandemik ini. Seorang technopreneur atau perusahaan yang berbasis teknologi itu bisa berkembang karena ada faktor eksternal, ada faktor internal, memperhatikan faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya misalnya karena ada perubahan kebijakan negara, karena ada pandemi penyakit, ada perubahan teknologi, ada perubahan peraturan. Jadi ada perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh faktor luar. Perusahaan berbasis teknologi bisa membuat inovasi baru, bisa membuat kreativitas baru, bisa membuat teknologi baru untuk mensiasati itu. Untuk mensiasati itu. Jadi misalkan sekarang dengan one kit, ya, kalau ada Bapak Ibu punya perusahaan, terus mau ikut tender di satu proyek, itu kan harus izin dulu di Pemda, punya izin domisili, izin ini sampai izin operasi ya, bahasanya di Pemda itu. Itu mendaftarnya sudah satu pintu online. Nah itu kalau perusahaan Bapak Ibu nggak ngikuti itu ya nggak bisa jalan. Itu kalau faktor-faktor eksternalnya. Sehingga kalau misalkan contoh karena pandemi, udah perusahaan-perusahaan yang sifatnya tatap muka, yang sifatnya beli harus ketemu langsung, mati. Maka perusahaan-perusahaan yang saya berikan contoh, toko beras, toko kelontong, toko-toko yang lain harus berbasis online. Makanya harus masuk, dibuatkan ya kayak mahasiswa itu ya. Mahasiswa sekarang itu rata-rata 40% lulusan UNJ itu kan sudah punya toko online. Ya. Harus belajar. Kalau ada mata pelajaran wirausahaan itu diharapkan salah satunya adalah bisa jualan online. Ya. Sehingga ukuran-ukuran kecil-kecil. Itu karena sistem. Ya. Faktor internal, itu ada faktor internal organisasi, ada faktor internal individu. Ya. Jadi misalkan ada yang jualan, bisa mendesain baju, nah, dia bisa jualan online. Ngolah butik, butiknya tadinya di rumah. Berarti pelanggan harus datang.
Sekarang udah nggak zaman. Bisa mendesain baju, fashion ya, bisa memproduksi, dan harus bisa memasarkan. Bisa memproduksi saja nggak akan laku. Ya. Jadi ada mata kuliah pengelolaan usaha busana atau pengelolaan butik, tapi mata kuliah ini belum disentuh dengan teknologi. Nah, sekarang mahasiswa yang sudah mempelajari usaha itu, maka dia butuh sentuhan teknologi. Ditambah misalkan tadi pemasarannya online, pembayarannya online. Sekolah aja sekarang masih murid-muridnya udah mulai gaya. Kalau bayar ke sekolah nggak mau bayar cash, bayarnya online. Yang transfer bank lah, pakai apa? Yang gesek kartu di sekolah itu, ya pakai kartu debit atau bisa transfer. Kalau dulu kan gampang, murid-murid harus bayar ke kasir, ke bagian keuangan. Sekarang sekolah-sekolah udah orang tua udah gaya, bisa transfer nggak? Bisa pakai debit nggak? Ya. Ini contoh sekolah aja ada semacam itu. Nah, sama dengan usaha butik. Tadi sudah saya berikan contoh usaha travel dari yang mulai lokal di sini sampai luar negeri. Ya, saya sering pakai itu. Karena kalau kita masuk misalnya ke luar negeri, bahasanya kita nggak menguasai. Contohnya apa bahasa susah itu ya. Kita ke Italia. Kalau kita berangkat dari travel Indonesia udah ngambil untung. Tiketnya dia yang nyari udah untung lagi. Ya. Makannya ngambil untung lagi. Travel di negara lain dia juga ngambil untung lagi. Nah, kita potong. Tiket pulang pergi kita ngambil sendiri. Nah, tinggal kita bayar guide di sana sama peruntungan perusahaan di sana. Jadi kita mulai datang dari jemput. Kita nggak perlu lagi penerjemah. Kita nggak perlu lagi guide karena sudah disediakan sama perusahaan sana. Kalau pakai travel dari Indonesia, guide Indonesia ada, guide dari negara lain ada. Jadi kita sudah bisa berhemat banyak. Saya masuk negara-negara yang bahasanya yang saya nggak menguasai, ya harus pakai gitu. Misalnya ke Afrika, saya masuk Afrika Selatan, ya pakai guide. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya masuk Mesir, masuk Jordan, ya. Masuk Lebanon, aman nggak masalah. Ya. Itu contoh. Jadi kalau berdasarkan sistem, ya kita lihat ada perubahan peraturan, maka ada peluang ya, usaha berbasis teknologi. Ada perubahan contoh kemampuan individu, faktor individu. Perusahaan kontraktor jalan raya, kontraktor tol, kontraktor gedung, Wijaya Karya. Itu hanya gara-gara karyawannya itu ada yang pinter mendesain spare part otomotif. Akhirnya perusahaan yang bergerak di sipil, engineering, itu membuat anak perusahaan yang merancang spare part otomotif. Sekarang 20% penghasilan BK itu dihasilkan dari anak perusahaan yang otomotif itu. Agak aneh. Tapi karena dia tahu pada saat itu kebutuhan pasar spare part otomotif sangat lebar, suppliernya belum banyak. Akhirnya hanya gara-gara punya karyawan yang pinter, ahli di situ, dibuatlah anak perusahaan, sekarang malah memberikan pendapatan 20% dari total pendapatan perusahaan itu. Hanya ada perubahan gara-gara melihat faktor individu yang ada di dalam, tadi ekstra, luarnya, eksternal, ini yang internal. Ada juga kadang-kadang misalkan sekarang kecenderungan perusahaan-perusahaan itu kan berhemat. Kalau dulu satu perusahaan punya gudang sendiri untuk bahan baku, punya gudang sendiri bahan yang sudah jadi. Sekarang coba perhatikan, banyak perusahaan-perusahaan yang menghindari punya gudang sendiri, menghindari punya gudang untuk bahan jadi. Karena mau berhemat. Sehingga perusahaan-perusahaan yang punya aset tanahnya masih kosong, dia bisa bikin perusahaan baru logistik di luar perusahaan itu. Jadi perusahaan-perusahaan lain bisa nyimpan bahan bakunya di situ. Kalau butuh, baru kita kirim just in time. Jadi ada peluang usaha baru berbasis teknologi karena ada perubahan faktor internal dan eksternal. Ini kalau teknoprosip dari pendekatan sistem, melihat
komponen-komponen sistem apa yang bisa membuka peluang untuk kita semua. Nah, itu yang mungkin perlu saya sampaikan untuk wawasan awal saja. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi technopreneurship itu banyak. Tadi sudah disebut, ada faktor internal, ada faktor-faktor SDM, human, ada faktor-faktor karena kerjasama, kemitraan, ada faktor global, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ada venture capital. Jadi yang bergerak di permodalan. Kalau kita nggak punya modal, bisa ngajukan ke situ. Ya, apalagi sekarang bisa pinjam bank, bunganya paling sekarang sekitar 9%. Dulu kan di atas 12%. Tapi kalau usahanya baru ya nggak usah utang ke bank lah, utang ke mertua aja cukup. Atau utang modal padungan. Kecuali kalau omsetnya udah gede, udah jelas pasarnya, nah kita baru utang ke lembaga-lembaga keuangan. Tapi ini contoh saja gambarannya, untuk membangun sebuah usaha berbasis teknologi, yang modal besar pun tersedia perusahaan-perusahaan modal ya ventura capital ini. Tapi kalau untuk yang baru merintis, ya tadi seperti yang saya rintis itu, patungan aja. Ya, cuman kelasnya ada kelas mikro, ada kecil, kelas menengah. Nah, kalau kita bidikannya mau masuk tender di perusahaan-perusahaan besar, minimum yang menengah atau besar. Kalau bidikannya mau masuk yang perusahaan-perusahaan kecil, ya perusahaannya kelas kecil. Kalau yang nggak usah banyak aturan, ya kelas mikro. Ya. Kelas mikro jangan diremehkan. Itu karyawan 2-5 orang, omsetnya lumayan itu. Ya. Kelas mikro saja Bapak Ibu bisa pinjam di bank sampai 2 miliar. Tapi awalnya hanya dipercaya 80 juta. Modal KTP doang. Bapak Ibu datang ke BRI, saya pinjam uang untuk usaha titik-titik mikro. Itu sudah dapat 80 juta. Nanti kalau sudah dikembalikan, lancar cicilannya, naik 100, naik 200. Nah, kalau dipercaya, itu bisa sampai 2 miliar. Hanya usaha mikro. Apalagi yang kecil menang. Jadi, tapi hindarilah. Kalau misalkan usahanya belum jelas, jangan pinjam di bank itu kalau perusahaannya modal. Lanjut, Satya. Nah, sekarang gantian. Saya ingin dengar suaranya Pak Hasan, suaranya Bu Elis, ya. Mungkin ada komentar, ada apa? Ada saran, ada pertanyaan, monggo. Silakan. Supaya saya ngobrol 1 jam ini ada manfaatnya. Nanti kalau sudah kita lanjutkan lagi. Monggo Bu, silakan Bapak Ibu. Silakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin berinteraksi dengan Prof. Basuki. Dipersilakan Bapak dan Ibu, tidak usah sungkan-sungkan untuk bertanya atau berinteraksi langsung dengan Prof. Basuki. Monggo. Ada berapa prodi di situ? Bapak Ibu? Berapa ini orangnya? Bu Siti? Ada mungkin Bu Husnul, ada komentar? Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin memberikan komentar, dipersilakan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Profesor Basuki tadi. Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu. Lanjut. Dipersilakan, mungkin belum ada untuk komentarnya. Ini banyak pakai HP ya, jadi ini kayak mahasiswa ini kalau. Halo, siapa yang masih aktif?
Halo Bapak dan Ibu. Mungkin bisa dilanjut terlebih dahulu, Pak. Iya, sambil dicek ya. Jadi kalau ini banyak yang sembunyi, kameranya nggak dihidupin. Mungkin bisa dipanggil satu-satu seperti di awal, Pak. Iya, misalkan Bu apa ini Bu Kristi. Bu Kristi ini orang pariwisata ini. Coba kalau orang pariwisata tadi sudah saya singgung beberapa contoh. Ya. Kalau di Cinangka, ide apa yang bisa dijual? Ada Pak Jepri. Pak Jepri ini dari atau Pak Yogi. Ini dari prodi apa ini? Ya. Ada misalkan siapa ini yang Bu Artika ya. Ada Pak Muammar. Ada mungkin komen atau ide upaya misalkan buka unit produksi di Cinangka? Dipersilakan Bapak dan Ibu. Barangkali ada yang ingin berdiskusi dengan Profesor Basuki terkait potensi-potensi yang ada dan barangkali sudah mempunyai wirausaha dan ingin meminta saran agar dapat berkembang usahanya. Sambil menunggu komen ide, nah ini contoh topik selanjutnya. Kalau kita mau membangun ide bisnis, ya. Ya, kalau di perguruan tinggi itu biasanya satu paket. Mahasiswa tingkat 1 itu biasanya untuk bangun ide bisnis saja. Ya. Jadi ide bisnis itu bisa apa ya? Sebagai suatu proses untuk menderive, mengidentifikasi ide-ide melalui free association, melalui analogi-analogi, melalui apa ya? Mencoba mendiskusikan ide-ide konvensional untuk dibuat terobosan baru, mencoba mengkombinasikan simple elemen sederhana ke dalam ide baru. Ya, tadi sudah saya berikan contoh. Kalau jualan mobil itu hanya ada sentuhan perubahan warna saja, udah harganya udah berubah. Ya. Kalau baju tuh ada sentuhan-sentuhan modernnya dari desain-desain konvensional, udah bisa ya, udah naik harganya. Misalkan sekelas Ivan Gunawan itu bajunya udah nggak ada harga 10 juta. Padahal desainnya dia hanya menang desain, menang milih warna. Tukang jahitnya juga sama, tukang jahit yang konvensional itu. Cuman dia belanja kain sendiri, belanja kainnya juga nggak jauh-jauh di Majestic, Tanah Abang. Tapi dia tahu gitu loh, memilih warna kain yang menarik, kombinasinya, terus sentuhan-sentuhan desainnya yang berkelas. Jadi dia hanya buka di garasinya, dia punya tukang potong, tukang ukur, sama tukang jahit untuk ngepas dan sebagainya. Tapi ide awal, coretan desain awalnya tetap di Ivan Gunawan. Milih kain di Ivan Gunawan. Jadi sentuhan teknologinya, sentuhan bisnisnya itu di Ivan.
Nah, sentuhannya itu yang harganya mahal. Nah, sekarang bagaimana membuat ide-ide bisnis yang berbasis pada passion kita? Itu nggak mudah. Ya sama dengan Bapak Ibu, kalau di Banten itu banyak, hampir semua pimpinan pesantren di Banten pernah jadi mahasiswa saya di ilmu tarbiyah, misalkan S2, S3. Nah itu kita lihat, kalau dia misalkan hanya pakai nama Alia, orang Banten pasti mau sekolah ke situ tapi bayarnya murah. Tapi disentuh dengan nama jadi pesantren modern, itu yang datang banyak orang dari luar Banten. Berani membayar mahal. Membayar mahalnya karena apa? Karena ada komponen sentuhan yang lain. Yang tadinya hanya sekolah aliyah, hanya sekolah bayar SPP, sekarang ada asrama, ya, ada makan 3 kali sehari, kantin, ada apa lagi? Ada fasilitas-fasilitas yang lebih komplit karena dalam artian pondok. Yang tadinya mungkin bayar 100.000, 200.000, sekarang per bulan udah jutaan. Padahal tetap di Banten. Ide bisnisnya adalah ide bisnis yang tetap ide konvensional masih ada, tapi ada sentuhan-sentuhan yang baru. Banyak pesantren modern di Banten yang apa ya, yang berkelas. Yang lebih lagi ada banyak orang-orang di luar Banten yang sekolah ke situ karena ada sentuhan bisnis yang tadi yang challenging pada ide-ide konvensional. Ya, sekarang banyak berdiri pesantren-pesantren modern di Banten. Ya. Ini contoh kecil saja yang dalam artian yang dijual jasa pendidikan. Tapi kalau misalkan jasa-jasa engineering, misalkan, ya, misalkan di kota Bogor, Bekasi, Jakarta, prodi-prodi misalkan apa, misalkan servis AC, prodi teknik pendingin, itu cukup membuka unit produksi pasang dan servis AC dengan online, SMK sudah bisa hidup. Kelistrikan misalkan, jasa pemasangan kelistrikan kerjasama dengan apa misalkan developer perumahan, sudah bisa hidup. Ya. Kalau permesinan agak sulit kalau nggak mau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan spare part industri misalkan. Karena saya lihat banyak misalkan di Jakarta yang SMK yang punya unit permesinan sampai 3 aksis ya, kayak di Marunda itu, atau 2 aksis, itu sulit mendapatkan order karena birokrasi, sama dengan UNC. Di UNC itu punya mesin bagus, mesin bubut yang 3 akses, ya, atau yang mungkin lebih tinggi 5 akses. Itu juga sulit mendapatkan order karena kesulitan birokrasi, misalkan pemesanannya, pembayarannya, dan sebagainya. Itu masalah administrasi sebenarnya. Tapi kalau produksinya itu bisa diakali. Jadi sudah berbasis teknologi, tapi agak kesulitan dalam memasarkan. Karena ada hubungannya dengan pajak, ada hubungannya dengan pemeriksaan keuangan dari direktorat, dari BPKP, dari BPK. Jadi saya lihat penghalangnya banyak dari birokrasi. Tapi kalau dari segi keterampilan alatnya banyak sekolah yang punya. Ya. Itu saya sadari. Kalau dulu ada mobil SMK, itu camshafnya dibuat di Marunda. Di mana? Di SMK berapa itu di Jakarta Utara itu salah satunya. Tapi betapa sulitnya teman-teman yang ngelola di situ. Karena dianggap unit produksi yang apa ya, yang bisa menghasilkan uang. Gangguannya banyak itu. Gangguan dari dinas, gangguan maaf saja dari administrasi pokoknya. Sehingga pengelola itu agak risih, kok jadi ribet. Itu risiko. Ya, supaya berhasil ya harus cari yang untuk mengatasi itu semua gitu. Lanjut. Satya. Nah ini. Jadi teman-teman
guru di SMK itu memang kebanyakan agak sulit membuat ide-ide wirausaha atau entrepreneurship karena banyak masalah-masalah yang kelembagaan di sekolah itu, banyak masalah-masalah administrasi keuangan di sekolah itu, dan SDM mungkin. Karena SDM-nya kan nggak mungkin gurunya jadi manajer situ, SDM-nya murid, yang muridnya ganti-ganti mulu. Misalkan saya punya jurusan analis kesehatan, saya punya jurusan farmasi. Sudah saya dirikan misalkan apotek-apotek atau laboratorium kesehatan. Tapi kan nggak bisa kalau tenaganya hanya di murid. Tetap aja kita ngangkat direkturnya, kita ngangkat tenaga pemasarannya, kita mengangkat misalkan tenaga laboratoriumnya, kita investasi besar. Akhirnya murid-murid hanya magang di situ kan. Tetap unit bisnisnya yang berbasis teknologi harus dikelola secara bisnis. Dan itu sekolahan akan berat. Ya, jadi saya juga guru, tapi saya juga misalkan jadi investor atau wirausaha ya, yang berbasis teknologi. Misalkan contoh tadi misalkan saya dirikan perusahaan laboratorium, saya dirikan apotek. Nah, untuk mendirikan apotek kan nggak bisa tenaganya asal yang misalkan saya buka 24 jam, berarti harus ada 3 shift. Murid kan nggak bisa kita tugaskan 3 shift. Akhirnya yang kita tugaskan hanya 1 shift saja, yang lain karyawan sendiri. Dan itu sekolah banyak nggak mampu untuk menyediakan prestasi semacam itu. Karena saya punya idealisme, ya harus dibuat. Atau kita nggak buat, kita hanya kerjasama dengan pihak lain. Kalau kerjasama kan berarti kita hanya mengirim murid kita jadi magang, jadi prakerin. Kalau saya imbangi. Buat sekolah ya, buat bisnis ya. Tapi ternyata itu nggak mudah, butuh investasi besar, harus mengelola tenaga SDM-nya yang banyak. Ya, dan yang paling susah itu menjaga agar SDM-nya tetap jujur. Nah ini yang susah. Kalau kita dirikan apotek, SDM-nya nggak jujur, udah hancur. Ya. Jadi saya tahu idenya bagus, ide misalkan jurusan pariwisata. Itu tadi sudah saya berikan contoh, Politeknik Jember bisa punya unit produksi roti. Kita lihat lagi misalkan, ya, kalau Bapak Ibu di UNJ itu punya unit penginapan sampai 10 tingkat itu. Dulu Wisma UNJ namanya. Sekarang sudah dibangun baru jadi UNJ University ya. UNJ apa itu? UNJ Training. Gedungnya 9 lab school itu 10 tingkat. Itu intinya kan penginapan. Pada waktu nama Wisma UNJ sebelum dibangun aja penginapannya larisnya bukan main karena murah, lokasinya bagus. Jadi pariwisata bisa punya unit penginapan. Wisma atau hotel atau motel. Bisa, contoh saja. Tapi kalau Bapak Ibu datang ke Pattaya, sebuah universitas di Thailand, itu punya hotel bintang 5. Ini contoh. Ya. Contoh teknopreneurship yang dikelola oleh sebuah sekolah atau universitas. SMK negeri yang ada di Pasar Baru, Jakarta, itu punya mini hotel yang bisa disewakan ke orang luar. SMK 57 itu punya unit catering yang bagus. Itu kan juga bagian dari pariwisata. Yang contoh yang dekat-dekat tapi sudah eksis. Kebetulan guru-gurunya SMA 57 banyak kuliah di FTUNJ, SMA 1 juga banyak. Jadi itu contoh sebuah sekolah saja punya usaha produksi yang berbasis teknopreneurship. Ya, universitas juga banyak yang punya usaha-usaha berbasis teknopreneurship. Contoh yang sederhana saja misalkan Udayana.
Erlangga, UI, itu punya rumah sakit pendidikan. Ya. Di samping untuk praktek mahasiswanya, kalau dulu UI kan prakteknya di Cipto Mangunkusumo, sekarang UI punya rumah sakit pendidikan di Depok. Universitas Erlangga punya rumah sakit pendidikan di kampus C. Kalau rumah sakit Sutomo kan ada di kampus B. Ini contoh, ini kampus A, sorry. Kampus A. Di Udayana punya rumah sakit pendidikan, punya usaha pom bensin, punya usaha yang terkait dengan teknologi. Ini contoh. Jadi bisa karena personal interest, minat-minat personal yang ada di sekolah itu, bisa juga karena punya bakat, tadi saya contohkan kayak Wika itu, bisa karena pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari training. Ya. Itu yang contoh internal faktor, kalau teknik prinsipnya berbasis sistem. Nah, kalau external faktor, ide-idenya bisa tadi, karena dukungan government, karena ada insentif pajak, ada bantuan financing, ada karena laju pertumbuhan bisnisnya lagi bagus, ada peluang di situ, ditangkap. Ya. Dulu waktu saya mendirikan SMK, ada peluang untuk jualan produk-produk kesehatan, obat dan sebagainya. Sebelum ada BPJS, usaha itu laris banget, pasarnya gede, lebih bagus pendapatan dari usaha apotek dibandingkan dari sekolah SMK. Sehingga saling bisa dukung. Tapi kan dengan adanya perubahan kebijakan, ada BPJS, bisnis-bisnis kesehatan kan juga terpukul. Sama dengan bisnis pendidikan. Dulu sebelum ada BOS, bisnis pendidikan aman, nyaman. Sekarang dengan adanya BOS, terutama sekolah-sekolah swasta dan negeri pun sama, goncang. Apa kita menyerah? Nggak boleh. Harus ada ide baru yang men-challenge. Ini dianggap tantangan supaya tetap eksis. Itu yang kita lakukan. Jadi misalkan contoh, kalau di SMK itu ada jurusan IT, ya dibuatlah produk baru, misalkan contoh alat evaluasi dibuat berbasis IT. Jadi guru-guru cukup membuat soalnya diupload, udah murid bisa ujian online. Kalau ujiannya sudah selesai dilakukan, langsung dikoreksi oleh mesin berbasis IT itu. Nilainya keluar. Jadi biasanya kalau habis ujian, soalnya dibawa, lembar jawabannya dibawa guru pulang, dikoreksi, baru nilainya keluar kan. Kalau ini nggak sampai 5 menit, murid keluar, nilainya udah keluar. Jadi murid ujian di kelas, online, selesai, 1-2 menit, muridnya selesai, menyerahkan soalnya, keluar ruangan, nilainya udah keluar. Jadi solusi IT-nya dijabarkan sampai situ. Kalau ujiannya sudah sekali, 2-3 kali, nilai gabungannya udah keluar. Nilai rapotnya keluar. Legernya udah terjadi di situ. Gurunya nggak usah nulis-nulis lagi. Kalau mau dibuat isi rapot, narasi nilainya bisa dikeluarkan dari sistem ini. Anda bisa bayangkan, sekolah menjadi efisien. Hanya gara-gara sekolah bisa menciptakan produk baru, sistem penilaian berbasis IT. Yang sekarang terjadi adalah bikin soal lewat Google Classroom, ya, guru-guru buat sendiri. Tapi kan sporadis. Jadi sekolah pun di jurusan IT bisa membuat produk sendiri dijual. Itu lumayan, satu paket 5 juta, 6 juta. Apa impact-nya pada sekolah? Sekolah nggak pakai kertas, paperless, hemat. Ya. Itu setahun ya SMK Cinangka itu hitung aja berapa banyak harus beli ATK. Itu bisa disulap, didekatkan dengan 0 rupiah. Kalau sistem evaluasinya, sistem administrasinya berbasis IT. Guru-guru dan siswa bisa membuat itu. Tapi ada orang yang nggak suka. Ada kepala sekolah yang nggak suka.
Tapi bagi kepala sekolah yang suka, yang ingin efisien sekolahnya, pembelian ATK bisa dinolkan atau mendekati nol. Hanya gara-gara kita bisa meng-create produk berbasis IT untuk solusi di sekolah. Sekali lagi, itu kalau pandangan orang swasta. Tapi kalau pandangan orang-orang pengelola sekolah, mungkin ada yang positif, ada yang negatif. Jadi, saya lagi, jadi untuk external factor, gara-gara misalkan kesulitan keuangan, karena dana BOS, hanya satu sumber atau POT dari sumber, kita nggak boleh ngambil sumber luar, orang jadi kreatif, bisa membuat produk-produk baru untuk efisiensi. Atau juga karena contoh yang terakhir ini, beberapa bulan terakhir ini, orang-orang kaya pada rame-rame membeli rumah sakit. Ya. Dengan COVID ini nggak semua rumah sakit eksis. Sehingga rumah sakit yang harganya di bawah 100 miliar, itu banyak diincar sama orang-orang kaya di Indonesia, dibeli. Saya nggak ngerti itu. Jadi sudah, kalau Bapak Ibu perhatikan, sudah puluhan rumah sakit dijual belikan. Yang konyol adalah pembelinya orang-orang kaya. Pokoknya harganya di bawah 100 miliar, dibeli. Satu orang bisa beli 10, ada yang beli 6, beli 8, Anda bisa bayangkan. Dan itu yang dibeli ada rumah sakit yang di pinggiran. Rumah sakit besar-besar kan harganya ratusan miliar. Jadi yang di bawah 100 miliar. Ini laku keras kayak kacang goreng. Ya. Kalau hotel banyak dijual tapi yang beli nggak ada. Hotel-hotel dari mulai Bogor, Puncak sampai Bali itu banyak yang diperjualbelikan tapi nggak ada yang beli. Tapi kalau rumah sakit itu yang beli banyak. Jadi Anda bisa bayangkan nggak lama lagi kalau pandemi ini sudah mulai berubah, nanti ada rumah sakit jadi bisnis yang pemiliknya itu orang-orang hebat-hebat semua, orang-orang kaya. Apakah diubah menjadi layanan yang lebih berkelas atau malah layanannya tetap harganya yang berkelas. Ini contoh. Karena dia punya uang nganggur banyak. Punya uang nganggur banyak, kalau disimpan di bank, itu bunganya kan hanya 2%. Nggak menarik. Tapi kalau dibeli rumah sakit, tanahnya naik, gedungnya naik. Jadi gain-nya jauh lebih menarik dibandingkan kalau disimpan di bank. Jadi dia beli karena dia punya uang banyak. Laju pertumbuhan bisnisnya atau laju pertumbuhan uangnya melebihi banyak yang nganggur. Makanya diarahkan ke sana. Ini contoh external factor. Saya sudah berikan contoh kalau SMK membuat sendiri, saya kebetulan kaki saya 2, satu di negeri, satu di swasta. Jadi saya nggak ngomong saja, tapi saya juga melakukan itu. Itu sementara. Satya, lanjut. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Jadi kalau hari ini misalkan pesertanya itu aktif, saya bisa menggunakan metode-metode idealisasi ini. Tapi karena ini penyakit biasa di guru-guru, ya, kameranya nggak diaktifkan, berarti saya nggak tahu, nggak jamin orangnya ada atau enggak, atau lagi sibuk dengan kebutuhan lain. Ya. Saya kira itu, Satya. Monggo kalau ada komen atau pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih untuk Profesor Basuki yang telah menyampaikan materinya tentang technopreneurship. Dipersilakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan, dipersilakan untuk Bapak dan Ibu. Izin bertanya, Pak. Dipersilakan, Bu. Bu siapa ini? Bu Elis. Elis, Pak. Bu Elis, Pak. Oke, Bu Elis, silakan Bu Elis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pak, terkait ini Pak, kita sebagai seorang guru di era sekarang ini kan sepertinya siswa ataupun peserta didik lebih tertarik kepada digital ya Pak. Oke. Ya, kemudian ini Pak, ada tidak Pak tipsnya? Maksudnya bagi kita seorang guru yang misalnya kita bisa membuka les, tapi apa namanya? Karena untuk digital yang bergabung seperti ruang guru dan sebagainya, kita tidak bisa melakukan itu. Tetapi ada tidak tips yang memang bisa apa namanya? Bisa kan semua ada plus minusnya antara yang digital dengan yang tidak. Nah, untuk kita sebagai seorang guru, peluang bisnis untuk les itu seperti apa ya Pak ya di era sekarang? Ya. Jadi kita juga maksudnya bisa nggak sih ini dijadikan sebagai jasa les atau usaha untuk para guru atau teman-teman guru yang belum bekerja gitu. Kira-kira seperti apa nanti bentuknya Pak melihat dengan masa yang seperti ini? Kira-kira perkembangannya akan seperti apa yang menurut Bapak untuk solusinya? Gitu. Oke. Ada lagi Bu Elis? Terus yang kedua Pak, biasanya Pak memulai sekarang kan karena mudahnya orang berjualan di mana saja, kapan saja kan bisa, dari mulai status WA dan sebagainya. Nah, jadi cuma kadang begini Pak, untuk mengembangkan itu loh Pak yang agak sulit. Jadi stuck di situ-situ saja gitu. Kira-kira harus seperti apa gitu. Orang memang mudah berjualan sekarang, tapi kemudahannya itu hanya sampai di situ, tidak bisa mengapakkan sayap yang lebih. Misalnya seperti saya punya usaha saya sampai di situ, ada bangunan, ada barang, tapi tidak bisa untuk mengembangkan yang lain. Begitu juga dengan pelaku bisnis yang sekarang. Teman-teman misalnya semua sudah pernah memulai bisnis jualan online dan sebagainya, tapi kok hanya di situ saja. Kami agak motivasi apa yang harus ada atau hal apa yang harus kami lakukan untuk mengembangkan potensi bisnis di diri kami gitu Pak. Baik, dua ya Bu ya. Iya, makasih Bapak. Terima kasih Bu Elis. Jadi tadi sudah saya singgung. Jadi pilihan bisnisnya yang harus kita rencanakan dengan matang ya. Yang pertama tadi kita harus membaca kebutuhan pasar. Misalkan Ibu, sekarang itu dengan pandemi gini kan sebetulnya orang butuh, nggak banyak orang tua yang bisa membelajarkan anaknya sendiri. Itu kan butuh kan. Nah, permasalahannya Bu Elis ini kan ngajarnya di SMK. Ya, sudah terbayang anak SMK nggak ada yang les itu. Ya. Ya, berarti misalkan ini dugaan saya bisa benar bisa salah, tapi dugaan saya biasanya benar. Jadi pasarnya Bu Elis harus dicoret. Pasar saya nggak akan ngelesi anak SMK. Saya bidik yang mana? SMA, bidik yang SMP, atau yang SD. Kalau Bu Elis bidiknya SMA atau SMP, masih bisa online lesnya. Ya. Tapi kalau SD kan kunjungan rumah. Kalau dulu sebelum ada pandemi, Ibu menyediakan rumahnya aja jadi tempat les sudah bisa jalan. Ya. Misalkan di perumahan-perumahan, Bu Elis tinggal di mana? Halo? Bu Elis tinggal di mana? Di Anyer, Pak. Anyer. Nah, perumahannya padat nggak? Enggak sih, nggak terlalu, Pak. Jadi kalau misalkan kompleknya perumahan, itu bisa berbasis rumah Bu Elis sendiri, dijadikan tempat les, atau nyari tempat ya. Itu di era sebelum pandemi. Iya. Nah, kalau sekarang cara yang sama kan nggak bisa jalan. Iya, Pak. Ya, makanya les-lesan bisa jalan. Nah, tadi kalau yang SMA bisa online, SMP bisa online, SMK dicoret. Tapi SD itu harus kunjungan rumah. Ya. Itu kalau seandainya Bu Elis menganggap les-lesan jadi kebutuhan masyarakat. Ya. Nah, sekarang sepertinya sih
sepertinya kebutuhan pendampingan belajar ya Pak ya, Ya. lebih kepada pendampingan belajar karena ketika mohon maaf, ketika belajar daring saja siswa itu jarang masuk kalau sampai lesnya juga di sini ya Pak ya, kalau sampai lesnya juga digital gitu, juga itu mungkin pasarnya juga agak kurang. Bagaimana? Ya. Itu loh maksudnya Pak. Ya berarti kan peluang itu kebutuhan itu dicoret. Oh. Jadi kita milih les dengan pendekatan pendampingan belajar yang saya katakan tadi kunjungan rumah itu, atau dengan metode yang lain. Gitu. Ya. Itu jadi berubah total Ibu, berubah total gitu deh. Jadi misalkan anak saya nggak pernah diajari bahasa Prancis, ya, les nggak buka. Saya panggilkan aja anak S1 yang baru lulus dari prodi bahasa Prancis, saya panggil, saya sediain ruangan ngajari anak saya. Itu kan kunjungan rumah kan. Nah, supaya nggak hanya satu orang, saya disuruh nampingin anak yang kecil lagi, jadi adik-adiknya ikut semua. Jadi ibaratnya saya sebagai orang tua, saya butuh bantuan untuk ngelesi anak saya. Saya nggak bisa ngajari kalau saya nggak bisa bahasa Prancis. Nah, saya cari guru. Nah, kalau itu saya butuh, tapi saya cari guru. Nah, Ibu tinggal memilih itu. Yang dibutuhkan apa, terus pendekatannya pakai apa, produk yang kita tawarkan apa. Nah, itu yang sulit, Bu. Itu yang dibilang tadi bisa pakai teknologi, bisa pakai pendekatan konvensional atau dikombinasi. Gitu. Ya. Karena Ibu kan menganalisis kebutuhan pasar juga agak ini ya Pak ya. Ya, ada riset sederhana, wawancara bisa. Oh gitu. Kan nongkrong di majelis taklim, ketemu ibu-ibu ditanyain, punya anak berapa? Jadi kan dia punya teman lagi, ya aktif itu. Nggak harus formal, bisa ketemu di kantin, ketemu di mana, warung. Tapi sengaja didesain gitu. Ya. Jadi misalkan saya juga bikin kursus Bu, khusus bahasa Inggris, ya. Ngerti ya Bu ya? Nah, khusus bahasa Inggris itu kan banyak. Iya Pak. Dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Ya. Iya. Jadi saya jual Bu, yang 1 jam 3 juta itu saya milih yang paling mahal. Jadi dengan jumlah murid 3 orang aja udah impas itu. Jadi kalau saya bisa dapat murid lebih dari 3, nah baru saya untung. Karena yang ngajar saya ambil orang asing. Gitu. Jadi gurunya saya datangkan dari luar negeri, dari Inggris, dari Kanada, Amerika, sama Australia, New Zealand. Jadi saya bidiknya dari rentang paling bawah sampai atas. Saya nyoba yang paling tipis atas. Ya, misalkan contoh itu. Jadi contoh kenapa saya milih situ? Kalau untuk kita melakukan kira-kira daya masyarakat itu sampai sejauh mana itu melalui apa ya Pak ya? Yang tadi kan, bisa kuesioner atau wawancara singkat aja, Ibu. Oh gitu. Itu berbarengan dengan minatnya juga ya Pak ya? Ya, jadi minat, daya belinya, kemampuan orang tua, kan dari situ. Termasuk lokasi Ibu di mana. Nah, dari situ Ibu kan punya valuasi, banyak valuasi apa ya? Potensi pasar yang kecil atau yang besar udah kebaca gitu. Ya. Les itu kan bisa meningkat besar kalau yang jumlah muridnya banyak kan. Iya, Pak. Nah, jadi Ibu udah ketebak. Kalau lokasinya di ini ya udah pasarnya kan itu aja. Kalau mau besar ya udah bikin cabang baru kayak jual bakso. Kayaknya tinggal nambah gurunya, ditugaskan mobile kan bisa. Kalau statis di situ ya nggak nambah pasarnya. Gitu. Saya bahasa Inggris saya nggak bisa bahasa asing. Tapi saya punya ide untuk jualan jasa kursus bahasa. Tapi setelah saya survei, oh di lokasi ini yang dibidik malah yang kelas atas. Jadi saya jualan kursus itu Bu, ada yang full yang ngajar orang asing,
Ada yang full orang Indonesia. Ada yang 75-25. Ada yang 75% orang asing, 25 lokal. Ada yang 25-75. 75-nya pengajarannya lokal, 25% asing. Jadi sampai kayak jualan kayak roti gitu. Itu padahal kursus saya, Bu. Artinya mengikuti analisis pasar. Gitu. Ya, nanti terus kalau jualan di kelas, murid datang itu sedikit. Yang saya bidik lagi perusahaan. Jadi ngajar bahasa Inggris untuk karyawan, tempatnya di perusahaan. Jadi kita kirim gurunya ke perusahaan. Jadi, saya udah melakukan kayak gitu juga, Bu. Padahal saya bukan orang bahasa Inggris. Gitu, tapi saya bisa baca peluang. Gitu. Ya. Itu lumayan loh, Bu. Hanya khusus bahasa Inggris saja itu bisa omsetnya di atas 600 juta. Luar biasa, Pak. Jadi satu kelas itu per jamnya bisa 3 juta. Itu gurunya dihitung. Transportnya berapa, pulang pergi naik taksi, itu honornya kayak gitu. Jadi tergantung lokasi. Ya. Jadi kalau Ibu misalkan di Anyer itu kan padat itu. Ya. Cuman jangan milih salah lokasi. Ya. Kalau SD itu Ibu harus tempatnya dekat dengan lokasi tinggal. Kan orang tuanya harus nganter macam-macam kan. Kalau dekat kan jalan sendiri. Tapi kalau udah SMA bisa muridnya datangin lokasi. Jadi harus dipikirkan sampai sejauh itu. Terus hati-hati, Ibu juga nggak ngajar sendiri. Kalau bisa ngajar sendiri, tapi kalau udah butuh pasar lebih gede kan harus ngangkat orang supaya ngajar yang tempat jauh. Nah, Harus untuk mengangkat orang itu kan kita minta ke misalnya sesama guru atau teman-teman yang bisa untuk bergabung. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa untuk menghitungkan gajinya atau untuk tambahan penghasilannya itu, Pak, mulai dari mana, Pak? Apakah dari hasil hitungan kita setelah kita dapat siswa sedangkan kita belum misalnya? ya, Itu kan dari mana, Pak, biasanya, ini Pak? kan sudah saya singgung. Jadi kalau yang pernah saya lakukan, kalau saya buka kelas baru, berarti kan yang ngajar guru lain kan? Iya, Pak. Itu sudah saya hitung. Nah, berapa orang itu harus bayar. Nah, terus dalam rumus saya, rumus Ibu tentunya beda. Kalau saya dapat murid satu kelas 3 orang, itu udah impas. Biaya operasi bisa ditutup dari biaya pembayaran murid. Kalau lebih dari itu, baru saya dapat untung. Nah, tapi untuk ukuran biaya yang Ibu di daerah sana kan beda. Mungkin 7 orang baru impas. Makanya kan supaya nggak keluar uang ya diajar dewe, diajar sendiri dulu. Ya, kalau muridnya udah melimpah baru manggil orang lain. Tapi hati-hati manggil orang lain juga bayar, bisa disamber dia. Iya, Pak. Terima kasih sekali, Pak. Jadi pertama harus analisis pasar, kebutuhan pasarnya mana, terus bidikannya, kan peluangnya banyak. Tadi saya bilang contoh bidikannya SMK, SMA, SMP, SD. Ya, terus saya sudah berguyon SMK-nya dicoret, pasti nggak les itu. Nah, terus bidikan, Ibu prodinya apa dulu waktu kuliah? Saya guru bahasa Indonesia, Pak. Oke, kalau guru bahasa Indonesia, saya lebih suka Ibu bidiknya SD. Oh, iya, Pak. Itu kan bisa. Makanya saya kayaknya lebih cenderung tidak yang mengajar, tapi saya pengelolanya gitu, Pak. Ya, pengelola bagus, tapi kan nyari murid. Nyari murid ya, Pak ya? Ya, selama muridnya belum banyak kan dilesi sendiri. Nah, kalau SD kan bisa masih ngajar IPA bisa, matematik, semua mata pelajaran bisa gitu. Nah, baru kalau muridnya banyak ngerekrut teman-teman. Oh, iya, Pak. Sama kayak autis. Sekolah autis kan sama. Asal punya 5 kamar di rumah itu udah bisa menerima anak-anak autis. Di rumah kosongkan, dibuat kamar-kamar, itu kan penerima pertama, satu murid kan satu kamar, Bu. Oh, iya. Itu ngangkat guru autis 2 orang udah cukup. Itu mahal bayarnya.
Itu contoh kalau bidang pendidikan. Banyak kok Bu yang tidak harus dimulai dengan investasi besar-besaran. Kalau saya juga mendirikan SMK Ibu. Jurusannya yang saya mesin. Saya berani mendirikan analis kesehatan. Saya mendirikan farmasi. Bayangan saya idealisnya kan kalau saya punya sekolah farmasi SMK, saya punya usaha apotek kan. Saya kalau punya sekolah analisis, saya punya laboratorium kesehatan. Ternyata untuk mewujudkan usaha-usaha atau anak usaha itu butuh modal besar. Misalnya mau mendirikan apotek gitu kan harus kontrak ruko, modal awalnya nggak cukup 500 juta, ya kan banyak jual. Izinnya ribet, tenaganya harus ngaji apoteker, SMK kesehatan. Itu pengeluarannya lumayan gede per bulannya. Apalagi kalau bikin laboratorium kesehatan, itu lebih gede lagi biayanya. Tapi itu kalau sudah modalnya cukup, bikin usaha-usaha yang formal, legal gitu. Tapi kalau yang tadi bisa juga dengan les, kan modalnya modal diri sendiri aja. Modal itu kan dua, Bu. Ada modal material dan immaterial. Material itu uang. Immaterial itu kalian kita. Kita bisa mulai. Ya. Saya dulu punya apa ya, anak asuh dititipkan sekolah di tempat saya. Hanya lulusan SMA, Ibu. Tapi tinggal di komplek yang padat. Nah, dia buka les-lesan SD. Dia bisa punya guru banyak yang sarjana-sarjana, padahal dia sendiri nggak kuliah. Ya kejelian aja. Dia kelebihannya pernah jadi supir antar jemput di tempat saya. Di hubungan dengan orang tua murid dekat. Gitu. Nah, dia tahu kebutuhan dari orang tua murid yang dilayani. Itu akhirnya dia nggak mau jadi supir lagi, melayani itu. Ya, ini contoh. Ya, ide bagus, nah, milih sasaran, nah, sama milih potensi skala ekonominya. Mana yang bisa gede. Ya, kalau skala gede, ya, nambah volume, nambah kalau lokasinya sudah penuh, ya cari lokasi lain, pengembangan. Ya, kayak jual bakso, outletnya ditambah kan itu aja, Bu, jumlah mangkoknya biar banyak. Terjawab ya, Bu Elis, maaf. Terima kasih Pak. Yang lain silakan. Dipersilakan mungkin satu pertanyaan lagi bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Izin bertanya, Pak. Monggo. Silakan Bu Husnul. Iya. Silakan Iya, Bu. Pak Basuki. Selamat siang Pak Basuki. Selamat siang. Ya, saya izin bertanya Pak. Saya kan punya usaha nih Pak, gitu. Usahanya usaha kue. Cuma karena keterbatasan waktu, saya juga mengajar gitu sambil buka kue online aja, jualannya di rumah gitu. Cuma saya punya ide gitu, ingin mengembangkan usaha gitu, usaha kue saya supaya berkembang. Cuma saya masih ragu gitu Pak, kalau misalkan mau menarik orang gitu untuk membantu ketika saya sedang mengajar gitu. Gimana ya Pak tipsnya gitu supaya saya tuh yakin gitu pilih orangnya tuh benar gitu kerjanya gitu kan. Kadang kalau kita bikin kue kan katanya kata ini sih beda tangan beda rasa katanya gitu ya Pak ya. Itu gimana Pak tipsnya gitu supaya saya tuh bisa pilih orang yang tepat gitu. Ya memang Ibu masak sendiri pinter, rasanya enak. Ya. Udah modal, ya. Itu modal kalian. Iya Pak. Nah, sekarang tinggal kan harus ada showroom kecil di rumah, kan ya. Iya. Ada dapur yang bagus di rumah. Nah, terus ada yang terima pesanan. Untuk awal-awal Ibu bisa sendirian semua. Iya. Jadi saya punya saudara pinter masak, ya. Padahal suaminya direktur BUMN.
Nah, terima order sekali, 2 kali masih bisa ditangani sendiri sambil sibuk di rumah. Iya. Makin banyak ngangkat, ada asistennya di rumah. Jadi dia nggak ngangkat sendiri, ngangkat orang jadi asisten rumah tangga sekaligus bantu masak. Jadi nggak mudah Ibu. Kalau usaha-usaha rintisan nggak mudah langsung ngangkat pegawai. Iya. Bisa memperkerjakan saudara dekat. Ya. Karena kalau tiba-tiba ditinggal, Ibu bisa kelabakan. Iya. Ya kayak saudara saya itu, kalau mendekati puasa, itu pesanan meningkat. Tapi ada ancaman, asistennya pulang kampung. Oh, iya. Nah, itu harus dipikirkan. Jadi yang penting itu produknya kebutuhan pasar sudah ada. Yang kedua, meningkatkan order. Ya, menerima order sama responnya harus bagus. Yang ketiga, memenuhi ordernya. Nah, baru itu butuh tenaganya. Nah, tenaganya saya sarankan supaya nggak terkecoh, ambil saudara dekat dulu. Tapi nggak menentukan. Tetap yang proses masak utama tetap Ibu. Iya. Karena kalau diserahkan ke dia bisa beda itu. Ya, sentuhannya beda, finishingnya beda, platingnya bisa beda, macam-macam kan. Padahal sekarang ini kalau saya makan di restoran kan rasanya nggak enak, tapi platingnya bagus. Yang bagusan semua bagus. Nah, itu untuk menjaga, pertama dilayani sendiri. Kalau omsetnya udah meningkat, ambil ya saudara dekat. Kalau enggak, ngangkat tadi asisten rumah tangga, tapi sebagian tugasnya membuat itu untuk mengakali. Tapi kalau ngangkat asisten rumah tangga, seperti saya berikan contoh, saudara saya itu akhirnya jatuh sakit. Karena pada waktu ordernya banyak, asistennya pulang. Pulang lebaran gitu ya. Ini berat. Yang tadinya nyari kesibukan, ngisi waktu, makanya ordernya banyak, malah jatuh sakit. Nah, itu jangan sampai Ibu ya. Jadi kalau ordernya udah jelas, volumenya banyak, baru Ibu nambah tenaga yang khusus untuk itu. Ya. Jangan buru-buru ya, jangan buru-buru. Saya kira terjawab ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya. Baik. Satya. Baik, mungkin untuk sesi pertanyaan tadi merupakan akhir dari sesi materi dari Bapak ya Pak ya. Ya. Karena mengingat waktunya juga sudah cukup siang. Sebelum dipersilakan Bapak mungkin akan sedikit mengucapkan closing statement Pak untuk Bapak dan Ibu guru di sini agar bisa mempunyai semangat untuk berwirausaha Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu, kita punya modal, masing-masing guru ini punya modal untuk memulai jadi wirausaha apapun menjadi teknopreneur. Pertama modalnya itu modal material, ya, punya modal uang, punya modal tempat, punya modal misalkan lokasi. Tapi itu kan tidak selalu uang, bisa modal imaterial. Ya, modal imaterial itu misalkan tadi Bu Elis, ya, punya modal keahlian bahasa Indonesia. Ya, yang lain punya modal keahlian yang lain. Nah, mulai usaha itu untuk guru-guru bisa usaha yang berbasis program studi atau hobi di sekolah, wirausaha yang berbasis sekolah. Tapi dari 2 orang teman kita ini, kecenderungannya wirausaha berbasis pribadi, persona, ya nggak apa-apa. Ya dengan keahlian persona. Nah, terus yang berikutnya, tadi sudah disinggung, yang penting bisa merumuskan apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan, oleh pasar. Ya. Saya sudah berikan contoh, jadi saya sudah siap Ibu Bapak, kalau mau bikin bisnis, mau individu, sampai perusahaan yang kelas menengah atas, saya sudah menjalankan. Gitu ya. Walaupun status saya pegawai negeri. Cuman saya ubah
Karena pegawai negeri kayak saya kan nggak boleh bisnis. Jadi de facto nama saya nggak ada di akta-akta itu, tapi de jure-nya de jure-nya saya nggak tertulis, tapi de facto orang tahu itu perusahaan saya. Itu kan bisa saja. Jadi bisa individu. Jadi tadi saya berikan contoh, kalau pasarnya udah ketangkap, kebutuhannya apa, nah, dibidik yang paling utama yang mana dulu. Ya, saya berikan contoh Bu Elis tadi, mau ngelesin semua, udahlah saya tebak SMK dicoret, SMA udah fokus aja ke SD dulu, misalkan. SD lesnya model apa? Kalau sebelum pandemi dikumpulin, kita buka lembaga bimbingan tes gitu. Tapi kalau sekarang beda, kita harus datangi, misalnya 3-4 rumah bimbingan bisa dikumpulin kelompok kecil aja gitu. Tapi kalau kelompok besar datang ke rumah pasti marah, yang datangin takut. Nah, terus model apa, biayanya berapa, itu harus wawancara, diomong-omong, yang diwawancarai jangan sampai ngerti, pelan-pelan, namanya riset pasar sederhana. Ya. Nah, kan volume permintaannya udah mulai banyak, pikirkan rekrut orang. Ya. Jangan sampai kayak badan umroh haji itu. Kenapa kiai-kiai itu nggak mau nerima banyak-banyak? Kalau rombongan haji, paling dibatasin 2 rombongan, 2 bis. Karena pengalaman, kalau kiai satu ngangkat asisten banyak, itu tahun depannya asistennya keluar bikin sendiri. Nah, itu sama dengan ngelesin juga gitu. Ya. Itu udah kapok kiai-kiai yang umroh-umroh itu jadi. Nah, sama dengan kayak Bu Husnul ini. Awalnya bisa dimasak sendiri. Kalau salah ngambil orang yang langsung pintar masak, dia bikin sendiri. Iya, Pak. Harus di-manage dengan baik. Tetap nah, kapan harus diserahkan ke orang lain. Rahasia dapurnya ketahuan. Iya. Rumus resep utamanya jangan dikasih. Ya, jadi contoh misalkan di Ramangun itu ada warung Padang. Warung Padang. Larisnya bukan main. Ya. Restoran lah. Tapi saya tahu itu masaknya di satu tempat itu. Cabang lain hanya manasin doang. Larisnya bukan main. Ya. Jadi dia udah punya 6 cabang, baru buka di Bekasi. Saya lihat untuk restoran Padang merek ini masaknya di satu titik. Cabang lain hanya manasin doang. Karena takut. Resep itu kan kekayaan aset intelektual, Bu. Ya. Apalagi kayak kue gitu. Sekali tahu amblas itu. Iya. Makanya saya tahu, Pak. Jangankan kue, lembaga travel umroh itu gampang dijiplak. Ya. Itu jadi aja jamaah 2 kali, udah pinter, udah bisa bikin sendiri. Mulai prosedur pendaftaran sampai itu. Guru-guru sama. Nah, tadinya saya berharap guru-guru di Cinangka ini bikin unit usaha dengan bendera sekolah, tapi tadi udah saya singgung. Biasanya hambatan administrasinya yang susah. Ya. Iya Pak, betul Pak, administrasinya. Nah, itu nanti pemeriksaan pajak lah, nanti ada pemeriksaan inspektorat lah, wah pusing itu. Ya. Ya, Pak. Yang dicurigai cepat kaya sendiri lah. Ya udah dimulai. Ya, kalau guru ngajar punya gaji tetap, terus punya usaha di luar jam mengajar juga, itu lebih sejahtera. Ya. Ngerti Bapak Ibu ya? Jadi kayak contohnya kayak saya ini, saya pegawai negeri, dapat gaji tetap. Nah, tapi saya punya usaha di luar, yang megang siapa yang kita percaya. Gitu. Jadi lebih tenang. Berangkat ke kampus, ke sekolah itu lebih tenang. Nggak diuber-uber dengan setoran. Gitu. Kayak hari ini saya bisa silaturahmi daring dengan teman-teman Cinangka. Jam 1 untuk ngajar di kampus.
Nanti malam saya bisa ngajar di Kendari, di Sulawesi. Artinya yang Sulawesi kan di luar tugas kan. Nanti Sabtu saya ngajar di Mataram, di NTB, itu kan di luar tugas. Artinya itu kalau usaha saya usaha jual mulut. Ngajar tapi di luar job. Tapi saya bisa juga punya usaha-usaha real yang saya ceritakan. Imaterial ya. Iya, itu imaterial. Jadi terakhir, pribadi yang baik itu kalau mau sukses, satu bisa jadi employee, bekerja ikut orang lain, ikut lembaga. Yang kedua bisa jadi self-employee. Saya ceramah di sana dapat rezeki. Ya, Bapak Ibu juga bisa. Ya, kayak tadi, misalkan Bu Husnul buka roti, Bu Elis bikin les-lesan. Nah, yang ketiga baru ini contoh Bu Elis dan Bu Husnul itu jadi businessman, businesswoman, punya usaha sendiri. Ya. Guru merangkap ustazah kan itu self-employee. Tapi kalau udah punya unit bisnis sendiri tadi itu businesswoman, businessman. Baru yang keempat itu jadi investor. Ya. Nah, Bapak Ibu coba mengaca diri sudah jadi empat-empatnya atau baru satu. Ya. Pak Basuki sudah empat-empatnya. Nah, sekarang saya tunggu ya Bu Husnul, Bu Elis dan teman-teman yang lain bisa nambah employee, self-employee, businesswoman, businessman, dan investor. Nah, kira-kira mana yang lebih sejahtera? Satu saja apa empat-empatnya? Empat-empatnya, Pak. Nah, selamat berburu ke 4 posisi ya. Saya kira itu ya. Cukup Ya, nanti. Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak untuk sepatah dua katanya yang sebagai closing statement pada siang hari